Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin khalaqahu fi ahsani taqwim wa hadana ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yuhibbuz zalimin. Wa qala Allah, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun fa idza stunfirtum famfiru. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang semoga tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang atas kudrat dan iradatnya, rahmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufik serta maunannya, sampailah kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Sehat lahir karena terbukti kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat. Sehat batin kita karena kita mampu meninggalkan sebentar urusan-urusan dunia kita untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Semoga serangkaian amal kita, amal yang diterima oleh Allah. Dengan diterimanya amal kita, mudah-mudahan serangkaian dosa-dosa masa lalu kita diampuni oleh Allah. Dan sisa hidup kita hidup dalam berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang soleh, yang mampu melaksanakan ajaran-ajarannya untuk menggapai martabat takwa, di mana takwa dalam suatu derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan bagi orang yang takwa kecuali surga. Mudah-mudahan kita termasuk calon-calon ahlul jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul. Wabil khusus ini adalah karena kita umatnya Nabi Muhammad, khitabnya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa saja yang kau terima dari Tuhanmu. Dalam ini adalah wahyu yang termaktub dalam Al-Quran. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika engkau tidak menyampaikan wahyu itu kepada umat, kepada hamba-hambaku, maka engkau adalah termasuk orang yang tidak menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amanah artinya orang yang dapat dipercaya, maka kemudian lawan daripada amanah adalah khianat. Artinya kalau Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah, wahyu dari Allah, adalah termasuk kategori khianat. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menyatakan bahwa dalam menyampaikan amanah, dalam menyampaikan wahyu, maka kemudian nanti akan ada gangguan-gangguan dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan melindungimu, akan melindungi, akan menolong Nabi Muhammad SAW ketika diganggu oleh orang-orang yang memang tugasnya mengganggu kehidupan keagamaan. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan perintah Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 67 tadi, maka tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Tugas untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tugas yang mudah. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan tugas itu diperlukan paling tidak ada 4 faktor pendukung. Oleh sebab itu ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam harus hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, Yasrib saat itu? Karena seorang yang menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama
dalam menyampaikan risalah Islamiyah diperlukan adanya 4 faktor pendukung misal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-13 nubuwah atau tahun ke-13 bi'tsah kerasulannya di kota Mekah, 4 pendukung ini sudah tidak didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktor pendukung yang pertama adalah dukungan politis, dukungan undang-undang. Tahun 13 Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak mendapatkan dukungan undang-undang, dukungan politis. Karena apa? Yang berkuasa pada waktu itu adalah orang musyrik. Yang berkuasa pada waktu itu adalah orang-orang kafir. Sehingga puncak daripada ketidaksukaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di kota Mekah pada waktu itu diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy membuat makar terhadap Muhammad agar ada 3 opsi yang diinformasikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. Opsi pertama adalah mereka tidak suka kepadamu dan ingin menangkapmu dan dipenjarakan. Yang kedua, awyak turuka, atau mereka ingin membunuhmu. Yang ketiga, awyukhrijuka, atau mengusirmu. Konon di dalam 3 opsi itu, maka kemudian opsi yang kedua, awyak turuka, membunuhmu. Kesimpulannya orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy pada waktu itu sepakat supaya dakwah Islam yang dibawa oleh Muhammad saat itu tidak berlanjut, maka satu-satunya jalan Muhammad harus dibunuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Siapa sebenarnya yang harus membunuh Muhammad? Atas anjuran daripada penguasa-penguasa kafir, penguasa-penguasa musyrik di Mekah pada waktu itu, disepakati setiap suku dari yang ada di Jazirah Arab harus mengirimkan perwakilannya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungimu wahai Muhammad dari gangguan-gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari rumah tanpa sepengetahuan al-buju perwakilan dari beberapa suku. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi Muhammad berangkat hijrah bersama dengan Abu Bakar menyusul kaum muslimin yang sudah lebih dulu berhijrah ke Yasrib pada saat itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah sudahnya kaitannya kalau di dalam situasi sekarang ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin? Melarang orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, melarang orang-orang yang mempermainkan agama sebagai pemimpin. Dampak daripada orang kafir yang menjadi pemimpin, Yahudi Nasrani dan jadi pemimpin, kemudian atau orang yang mempermainkan agama jadi pemimpin, maka siapa pemberian dakwah akan mengalami kendala-kendala menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah untuk memimpin, untuk memilih pemimpin kafir jelas dalam surat An-Nisa 144. Larangan Allah mengangkat orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, Al-Maidah ayat 51. Larangan Allah untuk tidak memilih pemimpin yang orang yang mempermainkan agama ada dalam surat Al-Maidah 57. Oleh sebab itu, lewat mimbar ini maka marilah kita sadar bahwa sesungguhnya umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisa'adatil basyariyati ajilihi wa ajilihi, untuk kesejahteraan manusia awal dari dunia sampai akhirat. Tidak hanya cukup sholat, tidak hanya cukup puasa, tidak hanya cukup haji, tidak cukup dengan sedekah, zakat dan sebagainya, tapi termasuk kepedulian kita sebagai umat Islam dalam menentukan pemimpin ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tinggal kita sami'na wa ata'na atau sami'na wa asoina. Harapan kita adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar perintah Allah dan larangan Allah, dengan sami'na saya dengar dan saya taati. Masalah muslimin rahimakumullah. Artinya pada tahun 13 Hijriah itu Nabi Muhammad sudah kehilangan faktor penting dalam menyampaikan dakwahnya. Yang pertama yakni penguasa yang tidak mendukung adanya faktor penyampaian dakwah. Faktor yang kedua, pada tahun 13 Hijriah itu, pada 13 Nubuwah atau 13 Bi'tsah, kenabian, maka kemudian faktor yang kedua yang diperlukan dalam dakwah adalah faktor materi. Bagaimanapun dari zaman Nabi menyampaikan dakwahnya diperlukan faktor materi, pendukung materi. Saat itu Sayyidatina Khadijah adalah seorang miliarder yang luar biasa. Tapi pada tahun 13 Bi'tsah atau Nubuwah, Sayyidatina Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diinformasikan seluruh hartanya Sayyidatina Khadijah habis untuk perjuangan Islam. Dan tahun 13 itu juga Sayyidatina Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, faktor pendukung yang kedua dalam menyampaikan dakwah juga sudah tidak ada. Kemudian faktor yang ketiga dalam penyampaian dakwah itu adalah faktor dukungan moral, dukungan mental. Pada tahun 13 Bi'tsah atau Nubuwah, maka kemudian pamannya yang namanya Abu Thalib juga dipanggil oleh Allah. Ada mencatatkan dalam sejarah 10 hari setelah Khadijah atau Kubra meninggal, maka kemudian pamannya juga meninggal. Padahal pamannya yang namanya Abu Thalib adalah pendukung moral, selalu mendukung perjuangan ponakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di tahun itu juga Sayyid Abu Thalib meninggal. Kesimpulannya faktor ketiga, dukungan moralnya, dukungan mentalnya juga sudah tidak ada. Kehilangan 3 faktor pendukung undang-undang, pendukung materi, dan pendukung mental atau moral. Tinggal satu harapan, pendukung sosial, faktor sosiologis. Apa artinya? Seorang yang mendukung, yang menyampaikan dakwah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah, apakah itu sebagai seorang mubalik, seorang ustadz, seorang kiai dan sebagainya, diperlukan dukungan sosial, dukungan masyarakat. Tahun 13 Hijriah, tahun 13 Nubuwah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak lagi didukung oleh masyarakat. Karena apa? Pemimpinnya saja sudah tidak mendukung. Dukungan materi sudah hilang, dukungan moral sudah hilang, dukungan masyarakat sudah tidak ada. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar menyusul kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada saat itu. Perintahnya adalah perintah hijrah dari kota-kota Mekah menuju kota Madinah. Bagaimana kita sedang umat Muhammad saat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyatun. Fa idza stunfirtum famfiru." Tidak ada hijrah lagi seperti hijrah yang dialami oleh kaum muslimin pada masa Nabi, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hijrah tetap berjalan. Apa hijrah yang harus kita lakukan sekarang? La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Apa yang harus tetap ada sekarang hijrah ini adalah jihad dan niat. Jihad tidak identik dengan perang. Jihad adalah kesungguhan seseorang untuk mempertahankan keimanan dan keislamannya, yang tentunya dengan segala kendala dan rintangan. Jihad adalah dengan sungguh-sungguh membawa keluarganya, keluarga yang sakinah, keluarga yang islami. Jihad baniyah adalah bagaimana kita membawa masyarakat lingkungan kita menjadi orang-orang yang pindah dari sesuatu yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Kita terjemahkan dalam kehidupan kita sendiri. Mari kita berjihad dan niat untuk apa?
untuk tidak mendukung pemimpin yang kafir, pemimpin yang Yahudi dan Nasrani, pemimpin yang mempermainkan agama, untuk kita angkat sebagai satu pemimpin. Yang kedua, jihadun wa niyatun, marilah kita bersama-sama sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW menyisihkan sebagian harta kita untuk mendukung dakwah Islamiyah. Yang ketiga, sebagai umat Islam, maka kemudian kita dukung moral, doa kepada siapapun orang yang berjuang di jalan Allah supaya mereka mendapatkan dukungan doa dari kita. Dan doa itu adalah silahul mu'minin, senjatanya orang yang beriman adalah doa. Jihadun wa niyatun dalam bentuk sekarang ini adalah mari kita sebagai anggota masyarakat umat Islam, kita dukung perjuangan Islam, kita makmurkan masjid, kita makmurkan majelis taklim, dan mari kita berukhuwah Islamiyah yang lebih konkret. Dengan itu berarti kita telah melaksanakan jihad dan niat. Jihad dalam hal ini adalah kesungguhan niat untuk merubah sikap dalam kehidupan kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Abu Dzar termasuk orang ahlul hadis, termasuk muhaddisin. Ya Rasulullah, ayyul hijrah afdal, hijrah yang paling utama itu apa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi dengan singkat, antahjura anisu, jika engkau pindah dari sesuatu yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, keyakinan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, menuju kepada yang baik, berarti Anda telah hijrah dengan sebaik-baik hijrah. Masalah muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk menjadi seorang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari apa yang tidak diridhai oleh Allah menuju sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan niat kita dari sekarang. Kita tanamkan niat kita dari sekarang untuk berhijrah, karena niat yang baik, niat yang tulus ikhlas karena Allah, Allah akan bantu untuk bisa merealisir apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita, memberkahi kehidupan kita, memberikan kesehatan yang paripurna kepada kita, dan pada akhirnya kita tetap menjadi ibadallahi ikhwana, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والظالمين والكافرين والمنافقين والفاسقين والمكذبين والخائنين والمسرفين والمتكبرين في الأرض اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم دفع عنا وعن المسلمين في أي مكان من البلاء والغلاء والوباء والفحشاء ما نزل بنا من عدونا ومنك الشيطان الرجيم ومن هؤلاء القوم الظالمين الطاغين الباغين إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألكم من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة